Langsung kita baca hikmah yang ke-6 di dalam syarah Ibnu Ajibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ridho biikhtiyarillah. Ridho dengan pilihan Allah. Walamma kanal ijtihadu fil madmuni kullihi mazmumun. Karena kita mengusahakan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya dalam urusan apa saja adalah sesuatu yang tercela, kana bil fi'li, baik itu dilakukan dengan perbuatan, kama taqaddama, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada hikmah sebelumnya, au bil qauli, atau dengan ucapan, wa huwal istijalu fi tahsilihi qabla ibanihi bid-du'ai au bi ghairihi, yaitu menyegerakan, menginginkan ketergesa-gesaan, terburu-buru untuk mendapatkannya sebelum waktunya lewat doa atau dengan yang lain. Asyara ila zalika biqaulihi, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengisyaratkan hal tersebut dengan perkataannya, la yakun, janganlah, ta'akhuru amadil ato, terlambatnya waktu pemberian atau pengabulan doa, ma'al ilhahi fid du'a, padahal kita sudah mengulang-ulang, sudah bersikeras, sudah bersungguh-sungguh di dalam berdoa, mujiban liyaksika, menjadi penyebab putus asanya dirimu akan pengabulan itu. Fahuwa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala domina lakal ijabata, sudah menjamin bagi dirimu pengabulan doamu, fima yakhtaru laka, dalam bentuk yang Dia pilih bagi dirimu, la fima takhtaru linafsika, bukan dalam bentuk yang engkau pilih bagi dirimu, wa fil waqtil ladzi yurid, dan pada waktu yang Dia inginkan, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, aku mengatakan, al-ilhahu fi syai', bersikeras tentang sesuatu, huwa takarruruhu min wajhin wahidin, adalah mengulang-ulangnya dengan cara yang sama. Di sini aja ya. Ini disebut mungkin persistensi ya, keuletan, ketekunan. Wadu'a'u, dan doa adalah tolabun, permintaan, mashubun biadabin, yang disertai dengan adab, bukan sekedar permintaan atau permohonan saja, tapi mashubun biadab, yang disertai dengan adab. Fi bisatil ubudiyah, dalam permadani penghambaan diri kepada Allah, lijinabil rububiyah, kepada hadarat ketuhanan, wal mujibu lisyai', dan yang menyebabkan sesuatu, makana aslan fi wujudihi, adalah sesuatu yang menjadi pondasi, menjadi basis bagi keberadaan sesuatu itu. Wal ya'su, dan yang dimaksud dengan keputusasaan, qat'ul matomi'i, memutus harapan. I'lam, ketahuilah, anna min asma'ihi ta'ala al-qayyum, di antara nama Allah adalah yang maha mengatur. Wa huwa mubalaghatun fil qiyam, kata ini adalah kata yang menunjukkan makna lebih
makna sangat, amat sangat sekali dalam qiyam, dalam mengatur. Jadi maha mengatur. Faqad qama ta'ala bi amri khalqihi min arsyihi ila farsyihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur urusan semua makhluknya dari arasnya sampai ke lembah di buminya. Farsh ini ada banyak artinya, salah satunya adalah semakna dengan wadin atau hamparan bumi. Wa ayyana likulli mazharin waktan mahdudan wa ajalan ma'luman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menentukan bagi setiap kemunculan waktu yang tertentu dan tenggat yang sudah diketahui. Walikulli wahidin syaklan ma'luman warizkon maksuman. Dan masing-masing memiliki bentuk yang sudah diketahui dan rezeki yang sudah dibagi-bagi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal mereka sudah sampai, maka mereka tidak akan dapat menundanya atau memajukannya walaupun hanya sesaat. Fa idza ta'allaqa qalbuka bihajatin min hawaijid dunya wal akhirah. Jika hatimu terikat terkait dengan suatu kebutuhan, baik kebutuhan dunia maupun akhirat, farji ila wa'dillah, maka kembalilah kepada janji Allah. Waqna bi ilmillah, puaslah dengan ilmu Allah. Wala tahrus, dan janganlah engkau rakus. Fafil hirsi ta'abun wa mazallatun, karena di dalam kerakusan ada kelelahan dan kehinaan. Qala Saikhina Maulayal Arabi radhiyallahu an. Guru dari guru kami yaitu tuan saya Al-Arabi, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, An-nasu taqdi hawaijahum bil hirsi fiha wal jaryi 'alaiha. Orang-orang biasanya memenuhi kebutuhan mereka dengan berambisi, punya keinginan yang sangat kuat akan sesuatu itu, lalu berlari mengejarnya. Wa nahnu naqdi hawaijana bizuhdi fiha wal istigholi billahi anha. Sedangkan kami memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami dengan zuhud terhadapnya dan menyibukkan diri dengan Allah darinya. Wa in kana wala budda minad du'a, jika memang mau tidak mau harus berdoa, fal yakun du'auka ubudiyah, maka hendaklah doamu itu adalah bukti dari penghambaan dirimu kepada Allah. La polban lil hazi, bukan karena engkau meminta keuntungan. Fa in taroktal huzuzo, jika engkau meninggalkan keuntungan-keuntungan yang engkau ilusikan atau imajinasikan itu, subbat alaikal huzuzu, maka akan dicurahkan kepadamu keberuntungan-keberuntungan yang diketahui oleh Allah. Wa in golaba alaika waridut tolab, jika engkau dikalahkan oleh keinginan untuk meminta kepada Allah, wa tolabta syai'an, kemudian engkau meminta sesuatu, tsumma ta'akhkhara anka waqtul ata'i fihi, lalu waktu pengabulannya kepadamu itu terlambat, fala tattahimillaha fi wa'dihi, maka janganlah engkau mencurigai Allah pada janjinya. Haitsu qala, di mana dia berfirman,
Ud'uni astajib lakum. Serulah, berdoalah kepada diriku, maka aku pasti akan mengijabahnya. Wala tai'as min nawalihi wa rifdihi. Janganlah engkau putus asa dari jangkauannya dan anugerahnya. Fa innallaha qad domina lakal ijabata fi ma yuridu min khairid dunya wa khairil akhirah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin pengabulan untukmu pada hal-hal yang Ia inginkan, pada kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat yang Allah inginkan. Wa qad yamna'uka, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menghalangi hal itu, menghalangi pengabulan yang mengalami terijabahnya apa yang engkau minta. Apa yang engkau minta. Lutfan bika, karena kelembutan atau kasih sayangnya kepadamu. Likauni zalikal matlab la yaliku bika, karena apa yang engkau minta itu tidak baik, tidak layak, tidak bagus untuk dirimu. Kama qala Syekhu Abul Hasan, sebagaimana dikatakan oleh Abul Hasan As-Sazili, Allahumma inna qad ajizna an daf'id dhurri an anfusina min haitsu na'lamu bima na'lam. Ya Allah, kami tidak mampu menepis madarat dari diri kami dengan cara yang kami ketahui berdasarkan apa yang sudah kami ketahui. Fa kaifa la na'jizu an zalika min haitsu la na'lamu bima la na'lam. Maka bagaimana mungkin kami juga tidak mampu untuk menepisnya dari segi yang tidak kami ketahui berdasarkan apa-apa yang tidak kami ketahui. Waqad qala ba'dul mufassirina fi qoulihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Terkait firman Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu dialah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah memilih, sementara mereka tidak memiliki pilihan. Sejumlah mufassirin mengatakan ma di dalam ayat itu adalah mausul. Ai wa yakhtarul amrul ladzi lahum fihi khiyaratuhum. Atau Allah Subhanahu wa taala lah yang memilih allazi, atau apa, atau sesuatu yang ada pada yang menjadi kebaikan bagi diri mereka. Jadi bukan manafi ya, seperti pertama kali tadi saya menerjemahkan. Wa qad yakunu ajabaka, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengijabahmu. Wa ayyana lidzalika waqtan huwa aslahu laka wa anfa. Dan Dia menentukan ijabahnya itu pada waktu yang lebih maslahat dan manfaat bagi dirimu. Fayutika zalika fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, sehingga Dia memberikan hal itu pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Wa qad yuakhiru laka zalika lidaril karomati wal baqa, dan boleh jadi Dia menunda ijabah itu sampai di surga, di negeri yang mulia dan abadi. Wa huwa khairul laka wa abqa, dan itu jauh lebih baik dan lebih kekal bagi dirimu. Wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in illa wa huwa baina ihda salasin. Setiap orang yang berdoa, dia berada pada satu di antara tiga keadaan. Imma antu ajjalalahu tolibatuhu, boleh jadi permintaannya itu disegerakan pemenuhannya. Wa imma ayyuddakhara lahu sawabuha, boleh jadi yang kedua, pahala dari doanya itulah yang disimpan, dijadikan tabungan baginya untuk diberikan di akhirat.
Wa imma ayyusrafa anhu minasu'i mithluha. Dan yang ketiga, boleh jadi dia dijauhkan, dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengan apa yang ia minta. Satu paragraf lagi. Wa qala Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an. Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi, semoga Allah ridho padanya, berkata, "Malam yakun fi du'aihi tarikan likhtiyarihi radiyan bikhtiyaril haqqi ta'ala lahu." Orang yang berdoa tapi dia tidak menanggalkan pilihan-pilihannya dan ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, fahuwa mustadraj. Dia adalah orang yang sedang diberikan istidraj. Mimman kilalahu, dan termasuk orang yang dikatakan kepadanya, uqdu hajatahu, wahai para malaikat, ini hadits qudsi, penuhilah kebutuhan orang itu. Fa inni akrahu an asma'a sautahu, karena aku tidak suka mendengar suaranya yang berdoa kepadaku. Yang kelanjutannya juga, boleh jadi ada orang yang ditahan pengabulannya oleh Allah itu karena Allah berpesan kepada malaikatnya, tahanlah pemenuhan kebutuhan orang itu karena aku senang mendengar suara orang itu menyeru diriku. Fa in kana ma ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma ikhtiyarihi li nafsihi, jika seseorang berdoa dan menyerahkan pengabulannya itu pada pilihan Allah, bukan pada pilihan dirinya sendiri, kana mujaban, maka dia sudah diijabah doanya. Wa illam yu'to, meskipun apa yang dia minta itu tidak diberikan. Wal a'malu bi khawatimiha, dan amalan manusia itu sesuai dinilai berdasarkan akhirnya. Itu dari teks Syarah Hikam yang ke-6 sudah kita baca. Saya berusaha tidak panjang mengomentarinya supaya waktu diskusinya yang lebih banyak.